Very simple. You know, from France, we used to have short names, and Joko Widodo was long for me. And I asked him, if you don't mind, perhaps I will call you only Joko Wi. And that is with the beginning of the story. Tidak mungkin negara sebesar kita Indonesia ini bisa kokoh bersatu seperti ini kalau ideologinya berbeda-beda. Rasa ideologi Pancasila itu harus ada. Kalau tidak, sekali nggak tahu mau kemana kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bangga banget, PBB apresiasi penanganan COVID-19 di Indonesia yang dianggap sukses. Kita beruntung mempunyai Indonesia. Indonesia yang bisa menjadi referensi bagi negara-negara yang lain. Dan semua itu terjadi karena kita mempunyai Pancasila. Dengan memperhatikan kondisi saat ini, di mana penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali, maka perlu saya menyampaikan beberapa hal. Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Indonesia merupakan salah satu negara yang dinilai sukses menjalankan program penanganan COVID-19. Hal ini diungkap oleh Presiden Majelis Umum PBB, Abdullah Shahid dalam forum The7 Global Platform The Disaster Risk Reduction 2022 yang digelar di Bali Nusa Convention Center, Kabupaten Bandung, Provinsi Bali pada Rabu 25 Mei 2022. Lebih lanjut, Abdullah Shahid juga menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Indonesia yang telah menjadi tuan rumah GDPRR 2022 di tengah pemulihan global dari COVID-19. Hal senada juga datang dari Deputi Sekretaris Jenderal PBB Aminah Jen Muhammad yang mengapresiasi sejumlah langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19 di tanah air sehingga konferensi GPDRR 2022 dapat digelar secara tatap muka dan aman. Ia juga mengapresiasi pencapaian vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan bahwa pandemi COVID-19 dalam 2 tahun ini merupakan bencana terbesar di dunia yang telah menginfeksi 527 juta orang dan merenggut korban jiwa sehingga 6,3 juta orang. Presiden mengatakan bahwa pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan dinamis sesuai situasi terkini untuk menjaga keseimbangan sisi kesehatan dan sisi ekonomi. Di hadapan para delegasi, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia terdiri dari 17.000 pulau lebih dan telah berhasil menyuntikkan sedikitnya 411,5 juta COVID dosis vaksin. Dampaknya kasus harian menurun tajam dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga baik. PBB puji Indonesia berhasil kendalikan COVID-19. Deputi Sekretaris Jenderal PBB Aminah Muhammad memuji Indonesia yang dinilai berhasil mengendalikan COVID-19 sehingga perhelatan Forum Platform Global Pengurangan Resiko Bencana 2022 dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung di Nusa Dua Bali. Deputi Sekjen PBB itu menilai upaya Indonesia untuk memvaksin 217 juta jiwa populasinya sebagai sebuah pencapaian besar. Menurut dia, Indonesia merupakan negara mitra yang sangat penting yang telah mengajarkan kepada dunia tentang upaya pengurangan resiko bencana. Pada kesempatan itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan dinamis dalam menangani pandemi COVID-19 sesuai situasi terkini dengan menjalankan kebijakan gas dan rem untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan ekonomi. Jokowi menyebutkan bahwa Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau dengan populasi 217 juta orang telah menyuntikkan 411 juta dosis vaksin untuk warganya. Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa kasus COVID-19 di Indonesia pun telah menurun tajam.
yakni dari 64.000 kasus per hari pada saat puncaknya menjadi 314 kasus per hari pada Selasa 24 Mei. Indonesia menjadi tuan rumah rangkaian pertemuan sesi ke-7 Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana GP 2022 di Bali pada 23 sampai 28 Mei 2022.